Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran daring materi PAI dengan tema atau materi mengenal arti wudu dan tata caranya. Anak-anak sekalian, mari kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bab wudu. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Contoh hadas kecil adalah buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, buang air besar atau berak, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Semua itu disebut dengan hadas kecil yang menyebabkan kita harus berwudu. Nah, cara berwudu ini sudah kita ketahui semua. Yang pertama harus dengan niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, ini adalah urut-urutan atau tata cara berwudu. Ketika berwudu kita harus tertib, urut, tidak boleh meloncat ya. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Ketika habis niat kita langsung membasuh kaki. Ketika setelah niat kita langsung membasuh sebagian kepala, tidak boleh. Hal ini menyebabkan wudu kita tidak sah. Anak-anak sekalian, wudu itu adalah bersuci dengan cara menggunakan air, membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wudu itu dilakukan sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Sholat menjadi tidak sah apabila kita batal dan kita belum berwudu. Berwudu harus dilakukan sesuai dengan urutan, dimulai dari niat sampai membasuh kedua kaki. Ini harus urut. Anak-anak sekalian, berikut adalah bacaan lafal ketika berwudu, niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini syarat wudu. Yang pertama adalah orang Islam ya. Yang kedua memayyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau istilahnya itu sudah balik. Kalau Pak ada yang belum balik bagaimana? Tidak apa-apa, kita belajar, kita membiasakan hal yang baik. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Apa itu hadas besar Pak? Kalau bagi perempuan misalnya haid, melahirkan. Kalau bagi laki-laki mungkin mimpi basah ya, itu tidak boleh. Tidak boleh hanya berwudu maksudnya. Selanjutnya memakai air suci dan mensucikan. Nah, air yang dipakai berwudu harus suci dan menyucikan. Nah, tidak boleh menggunakan bekas air mandi, tidak boleh menggunakan bekas air cucian motor dan sebagainya. Harus suci dan mensucikan. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi air wudu sampai ke anggota wudu. Kalau kita mau mengusap tangan itu, kita pakai sarung tangan, apakah diperbolehkan Pak? Ya tidak boleh, karena air itu terhalangi oleh sarung tangan kita. Dan ini berlaku untuk semua anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Rukun ini yang wajib dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan tahapan-tahapan ini, maka wudunya menjadi tidak sah atau batal. Yang pertama niat, harus ada niatnya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Ini harus dilakukan. Kalau salah satu saja tidak dilakukan, maka wudunya tidak atau batal. Sunnah wudu. 1. Membaca bismillah.
mencuci kedua telapak tangan, berkumur, ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, membersihkan sela-sela jari, tangan dan kaki, mendahulukan yang kanan dan yang setelah itu yang kiri, membasuhnya itu sebanyak 3 kali, membasuh kedua telinga, berdoa ketika selesai berwudu. Ini adalah bagian dari sunnah dalam berwudu. Nah, ini selanjutnya hal yang membatalkan wudu apa saja. Yang pertama, buang air besar. Kalau kita habis wudu tiba-tiba perut kita sakit terus ke belakang dan BAB, maka wudu kita menjadi batal. Yang kedua, kencing atau buang air kecil, kentut, gila, pingsan dan tidur, itu yang menyebabkan batalnya wudu. Kalau kita melakukan 6 hal atau 5 hal tadi, 5 hal itu, kalau kita mau sholat maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, ini adalah doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini dibaca ketika kita selesai berwudu. Disunahkan juga harus menghadap ke kiblat atau ke barat. Anak sekalian, demikian materi terkait dengan wudu. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.